Nah, tadi mungkin sobat transformasi, ini kebetulan podcast kita ini sudah dilihat jutaan orang ya Mas. Iya. Bukan hanya dari internal DJPB, tapi juga ada dari luar. Nah, tadi disebutkan ada beberapa istilah omspan. Ya. Nah, kalau boleh kami tahu nih Pak Adi, Ya. omspan itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau di luar kan ada apa? Kalau Pak Adi kemarin ya, waktu kemarin itu kan di apa ya, di orang-orang itu menyebut Om Adi. Nah, kalau omspan itu sendiri itu apa kira-kira Pak Adi? Ya. Program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB, Pol-Polan Show, Podcast on Location. Kita sambut host kita, Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat Transformasi. Episode 1 Pol-Polan sudah kita lihat di YouTube PMO DJPB, dan saat ini saya hadir di SITP. Saya Yogi Bekti Swasana atau biasa disebut Bang Kum, Bang Kumis. Pada kesempatan sore kali ini kita akan kunjung kembali ke salah satu direktorat teknis yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu Direktorat SITP. Dan pada sore hari ini kita akan berdiskusi, mengulik-ngulik lebih lanjut, dan juga melihat apa itu quick win yang ada di SITP. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang boleh dikatakan sebagai seorang pionir, dan juga beliau sebelumnya itu adalah pernah juga berkarya di Direktorat Transformasi Perbendaharaan, dan saat ini telah kembali ke habitatnya, ke Direktorat SITP. Kita panggilkan Bapak Adi Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Ya, Ini saya panggilnya Bang Kum atau? boleh Mas. Saya izin Mas, saya panggilnya Pak atau Mas nih. Pak aja ya Pak ya. Ya. Boleh lah. Nyaman aja lah. Yang penting nyaman Pak ya. Gimana Pak Adi, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman di PMO sehat semua ya. Baik, selamat sore Pak Adi. Nah, kita sore hari ini berada di acara podcast Pol-Polan Mas Luar Adi. biasa. Pak Adi. Ya. Pol-Polan, podcast on location. Oh, gitu ya? Iya, jadi konsepnya tuh kita berjalan ke suatu tempat yang kita tuju on location, dan pada kesempatan kali ini kita berada di Direktorat SITP. Luar biasa. Ya, sehat Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kita pada kesempatan kali ini di podcast kedua Pol-Polan, kita akan membahas terkait dengan quick win yang diusung oleh Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan. Kalau kita melihat dari quick win ini cukup panjang, namanya pengembangan OMSPAN untuk mendukung penyaluran seluruh TKD melalui KPPN Mitra Pemerintah Daerah. Dan ini menarik sekali kalau melihat dari judulnya. Nah, kalau kami boleh tahu nih Sobat Transformasi yang ada di seluruh Indonesia, latar belakang tim dari SITP mengusung quick win ini, kalau boleh tahu apa ya Pak Dia? Ya. Baik Pak Yogi dan rekan-rekan dari PMO, rekan-rekan sekalian yang mengikuti podcast sesi kali ini, terima kasih waktu dan kesempatannya telah meluangkan kesempatan ya untuk kita diskusi berkaitan dengan salah satu quick win di lingkungan Direktorat SITP seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bang Kum kita ya Pak Yogi ya. Jadi terkait OMSPAN, mohon maaf, OMSPAN TKD ini, terkait OMSPAN TKD ini, sebagaimana kita tahu sebelumnya itu melalui OMSPAN sudah ada upaya untuk melakukan pembayaran untuk TKD itu melalui KPPN sebagai unit vertikal Dirjen Perbendaharaan Daerah, khususnya untuk dana desa, DAK fisik yang kemudian disusul dengan BOS ya, BOS PAUD, penyetaraan, dan juga kemudian di yang kita tahu itu selain dari yang tiga ini itu masih disalurkan melalui salah satu KPPN di Jakarta. Oke. Kemudian sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah supaya
makin bisa mendekatkan dengan lokus dari yang dilayani dalam hal ini Oh. Pemda ya, dan juga kita melihat teknologi yang ada sudah bisa sangat mendukung untuk proses bisnis yang lebih bisa tidak lagi tersentralisasi, tetapi juga bisa langsung dilakukan di tingkat KPN. Maka sekitar bulan September Pak Yogi itu ada MOU ya, kesepakatan di tingkat eselon 1, bahwa kemudian kita merencanakan Pak Yogi bahwa di tahun 2023 itu seluruh TKD ini akan disalurkan oleh KPPN selaku mitra pemerintah daerah. Oke, luar Nah, biasa. ini yang kemudian kita respon Pak Yogi ya, Ya. dengan beragam inisiatif, diskusi yang kemudian sekitar bulan Desember awal itu memenuhi undangan Pak Yogi ya. Apabila ini bisa memenuhi untuk diusulkan jadi quick win, sudah kita usulkan dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ditetapkan dan berjalan Pak Yogi. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Adi. Nah, tadi mungkin Sobat Transformasi, ini kebetulan podcast kita ini udah dilihat jutaan orang nih Mas. Ya, ya. Bukan hanya dari internal DJPB, Baik. tapi juga ada dari luar. Nah, tadi disebutkan ada beberapa istilah OMSPAN. Ya. Nah, kalau boleh kami tahu nih Pak Adi, Ya. OMSPAN itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau di luar kan ada apa? Kalau Pak Adi kemarin ya waktu Lebaran itu kan di para ponakan-ponakan tuh menyerbu Om Adi. Nah, kalau OMSPAN itu sendiri tuh apa kira-kira Pak Adi? Ya. Kalau boleh tahu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yogi ya. Jadi OMSPAN itu hadir sejalan dengan implementasi dari SPAN. Oh, dari SPAN. Makanya- Apanya SPAN nih Pak? Makanya ini kalau kita lihat kok jadi duluan SPAN-nya baru OM-nya, jadi Nah. OM-nya belakangan gitu ya. Betul, Tapi betul. ini just untuk memudahkan diskusi saja ya. Jadi di tahun 2009 itu kita intensif untuk mengembangkan atau mengimplementasikan sistem yang kemudian kita sebut sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Yang kemudian kita pertama kali melakukan roll out itu 2014 dan 2014. berhasil full go live itu di akhir tahun 2015 untuk pada saat itu sekitar 170 sekian KPPN di seluruh Indonesia. iya. Dan saya tahu juga Pak Yogi ini dulu juga ikut mengembangkan SPAN ya. Nah, kemudian SPAN ini ada kebutuhan Pak Yogi ya, bahwa dengan adanya SPAN ini harapannya informasi data itu bisa lebih diakses oleh banyak pihak yang membutuhkan, khususnya untuk pengelolaan keuangan. Tidak hanya ada di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, di tahap pertama pada saat kita melakukan implementasi SPAN itu ada kebutuhan yang kemudian direspon Ya. oleh kita semua rekan-rekan ya, dengan online monitoring SPAN. Online monitoring SPAN. Ya. SPAN sendiri tadi sistem perbendaharaan Anggaran negara. Jadi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Betul. Oke. Nah, itu yang online monitoring SPAN ini digunakan oleh satker-satker vertikal Satker-satker untuk vertikal. mengakses dan melihat data terkait dengan keuangan ya yang dikelola oleh satker yang bersangkutan, mulai dari pagunya, realisasinya gitu ya, sampai dengan aspek-aspek lain. Nah, kemudian OMSPAN ini yang tadi digunakan juga untuk melakukan interkoneksi ya antara KPPN ya dan juga dengan mitra Pemda pada saat Nah, itu melalui penyaluran DAK fisik. DAK fisik, ya, betul. DAK fisik ya, lalu dana desa Dana ya. desa. Nah, ini yang kemudian Berkembang terus nih Pak Adi berkembang ya. terus dari yang tadinya hanya 3 Hanya 3. sampai dengan dari tahun 2018 ya, 2017, 2018 itu sampai kemudian di tahun 2022 ini kan kurang lebih ada 3 Pak Yogi ya. Kemudian di tahun 2023 itu seluruhnya Pak Yogi yang TKD ini disalurkan menggunakan platform atau aplikasi yang kita sebut kemudian OMSPAN TKD itu ya. TKD transfer ke daerah itu. Iya. Nanti Oke. Ini tadi juga disebutkan Pak Adi ada TKD nih Pak. ya. Nah, sekarang kalau TKD ini apakah ada hubungan sama TKA, TKB, TKC gitu Pak? Nah, kalau atau apa nih Pak? Kira-kira TKD ini. Ya, jadi transfer ke daerah ini kan bagian dari APBN ya, yang kemudian ditransfer ke daerah sehingga yang kita salurkan ke daerah itu adalah dalam kategori atau jenis belanja transfer. Oh. Ya, oke. kemudian kita lihat dari yang kita lakukan ini memang jumlahnya cukup
lumayan cukup Sekarang masif ya, cukup karena besar juga tuh sekitar Pak Dia. 30% dari APBN APBN kita kalau cukup nggak besar salah juga sekarang 30% ya. sekitar 800 triliun 8 ya. triliun ya. Nah, ini pastinya butuh sesuatu yang bisa mendukung akuntabilitas ya Iya. dari proses bisnis penyalurannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu selain akuntabilitas adalah bisa menjamin ketepatan ya, tepat waktu, karena ini pastinya sangat dibutuhkan oleh mitra Pemda, dan bisa ada transparansi Pak Yogi. Nah, Nah, itu. ini yang Itu yang kemudian diperlukan Pak Adi, transparansi ya, itu. jadi Betul. transparansi artinya digunakan mekanisme yang sama, bahkan dengan aplikasi ini, walaupun tidak dalam konteks komunikasi ya, artinya untuk transaksi proses bisnis itu semuanya bisa mengakses dan memenuhi syarat penyaluran itu melalui aplikasi ini. Aplikasi ini Sehingga ya. dalam implementasinya sangat mendukung untuk aspek-aspek yang tadi disebutkan ya, Pak Yogi ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, untuk quick win ini itu dia terkait dengan penyaluran ini Pak ya, terkait informasi penyaluran seluruh TKD. Jadi seluruh Ya. TKD itu yang ada beberapa Ya. TKD tadi yang Pak Adi sebutkan itu menggunakan sarananya menggunakan Omspan ini gitu ya. Omspan TKD. Berarti itu akan ada semacam menu tambahan gitu Pak Adi ya. Ya, jadi ini bagus sekali yang ditanyakan oleh Pak Yogi ya. Jadi begini, kita pada saat mengembangkan Omspan TKD, kan tadi ada SPAN, ada Omspan yang digunakan oleh 3 jenis TKD. TKD. Ya, sekarang kita untuk mengakomodasi bahwa semuanya itu nanti melalui Omspan TKD ini, kita membangun mungkin istilahnya bukan kembaran, bukan ya. Kita membangun platform yang baru, Pak Yogi. Oh, Jadi Omspan TKD yang kita bangun ini bisa dibilang itu secara teknologi itu sudah lebih upgrade lagi. nah, terus berarti sama Om yang satunya tadi tuh beda tuh Pak Adi. Secara konsep untuk bisnis proses tidak, Tidak. tapi secara teknologi dan pengembangannya berbeda. Kenapa? Karena Omspan itu yang tadi saya sebutkan Iya. mulai sudah sekitar 2017. Betul. Sudah Jadi cukup kalau lama Pak Adi ya. kita masih menggunakan yang itu kayaknya agak ketinggalan dan kita juga butuh kecepatan ya Pak Yogi. Nah. Dan ada aspek lain nanti Iya. mungkin bisa saya sampaikan. Kita membangun dengan bahasa pemrograman yang sedikit lebih terupdate ya, lebih canggih lah ya. Juga mekanisme untuk mengkonsolidasi data. Oh, Ini iya. penting, kenapa? Karena pastinya data ini karena tadinya kan 3 ya Pak Yogi. Sekarang semuanya nih hampir sekitar 12 jenis ini ya. Nah, ini butuh resource yang sifatnya itu fleksibel. Iya, iya. Apabila kita perlu upgrade untuk kapasitasnya bisa, dan apabila kita melakukan penyesuaian juga itu secara fleksibel, tidak mengganggu penyaluran. Yang penting lagi adalah bahwa selain tadi untuk penyaluran, Omspan TKD yang kita bangun sebagai quick win ini juga sebagaimana diamanatkan di memorandum untuk perjanjian kesepahaman ya, nota kesepahaman itu adalah kita menjembatani untuk pertukaran data. Jadi Pertukaran data pertukaran dengan data khususnya antara kita dengan sistem lain, khususnya dengan dalam hal oke, ini adalah mitra kita sesama di Kemenq yang ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oh, Nah, item-item tadi selain pengembangan, jadi pengembangan aplikasinya sendiri, lalu kita bagaimana mempersiapkan migrasinya data ya. Dan ketiga adalah mengembangkan untuk pertukaran datanya. Itu merupakan bagian yang kemudian dituangkan ya dalam quick win yang dikelola oleh teman-teman PMO dan oleh inisiatif owner. Seperti Oke, itu oke. Pak Yogi. Oke, menarik Pak Adi. Wah, ini kelihatannya ada kopi di depan nih Pak Adi. Mungkin bisa kita nikmati bersama nih Pak Adi. Baik. Monggo silakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Ini, Bang Kumis baik sekali nih. oh iya, Dan ini kami kopi. tadi ceritanya kebetulan ada kopi coklat nih, kopi tapi coklat Pak. Infonya ini favoritnya Pak Adi katanya. Oh gitu ya? Iya. Waduh. Ternyata ada ini ya, intelijen juga scouting ya. Oh ya, mungkin di luar dulu Pak Adi sambil sebelum masuk ke sana lagi. Ya. Ngomong-ngomong tentang ini Pak Adi tadi kan juga sebelumnya kan juga mengembangkan SPAN, kemudian berkelana
Kalau dari DTP berkelana kemana Pak Adi? bertugas. Oh, bertugas Saya sempat di Kalimantan Barat ya. di kita kembali ke laptop Pak Adi. Baik. Nah, tadi kita udah intermezzo, kemudian nah ini tadi kan Pak Adi menyebutkan pengembangan quick win ini terkait dengan dalam rangka mensupport untuk TKD tadi ya. Ya, Nah, penyaluran TKD. nah, kalau boleh ya penyaluran TKD. Nah, tujuannya itu mungkin kalau boleh kita sampaikan itu terjadinya sistem informasi ya Pak Ya, Adi ya. Sistem ya. informasi, kemudian juga ada informasi yang andal Betul. dan terintegrasi, kemudian juga ada referensi utama Ya, dan juga terjadinya informasi yang relevan dan reliable. Nah, untuk reliable-nya berarti ini nanti eh apa? Langsung gitu Pak Dia, langsung. ya. Jadi begini Pak Yogi ya, Ya. saya kalau izin sambil teman-teman yang sebenarnya sudah sehari-hari lebih Ya, paham ya. ya. Kami itu di SITP itu mengembangkan. Hmm. Sebenarnya kalau sudah sangat yang teknis detail sehari itu teman-teman di KPPN sesuai pengalaman ya, Ya. 6 tahun ya di KPPN itu rekan KPPN itu cepat sekali mereka ya. Hmm. Jadi kalau sudah dikasih tahu juknis ini, wow itu seminggu 2 minggu saja malah beliau-beliau itu lebih paham. Lebih paham daripada Ini kita. stepnya ini gini. Nah ini salah satu Iya, iya. resource ya untuk Iya, masukan untuk terus mengembangkan. Tapi prinsipnya begini Pak. Oke. Waktu kami mengembangkan OMSPAN TKD ini ada prinsip-prinsip yang harus kita Nah, pastikan menarik nih Pak. bahwa di dalam pengembangan aplikasi itu ada tujuan yang secara strategis itu nanti akan memfasilitasi tadi tujuan-tujuan yang tadi ya secara secara corporate, secara unit organisasi itu tercapai ya profesional, akuntabel gitu ya, keberlanjutan dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah pertama itu kita harus bisa mensinergikan dalam aplikasi kita ini hal-hal yang sifatnya teknis taktis dari kebijakan. Nah, Nah, itu tantangannya luar betul. biasa tuh Pak Adi. Karena Saya tahu itu. di Iya, iya, OMSPAN TKD iya, ini iya. kan ada beragam ya Ah. jenisnya ya, ada DAU, DAU, ya DBH, ya, DBH. terus ada Otsus, ada dana istimewa, Iya, iya. lalu ya macam-macam. Nah ini kebijakannya kan dia punya angle sendiri-sendiri ya, termasuk kapan disalurkan, dasar penilaian. Nah yang paling penting adalah ada di dalam aplikasi kita ini dasar untuk teman-teman yang kemudian di Direktorat PA rekan kita itu pada saat dia menginformasikan ke KPPN selaku yang bersangkutan selaku koordinator dari KPA itu dia ada referensi kebijakannya apa. Iya, Nah, iya. oleh karena itu kalau kita lihat salah satunya di OMSPAN TKD yang kita bangun itu adalah ada yang rekomendasi dari JPK. Nah, itu menu itu ada yang di sana kita secure, kita amankan itu tadi bahwa data itu adalah source of datanya ada di situ Pak Yogi. Jadi kalau kita tanya ini Iya. penyaluran ini ada di mana? Oh, ini rekomendasinya minimal di tahapan itu di platform kita ini sudah secara satu single aplikasi itu memberikan dukungan untuk transparansi. Yang pertama itu ya. Oke, yang pertama. Saya tambah sedikit. Iya, Yang silakan. berikutnya adalah penyaluran. Hmm. Begitu sudah ada rekomendasi kan disalurkan ya. Bagaimana nih? Karena di KPPN ini selaku KPA penyaluran di sana ada tugas-tugas Ya. untuk melakukan penerbitan SPP, SPM gitu ya. Nah, data yang dari OMSPAN ini kemudian menjadi feeder utama tanpa intervensi. Hmm. Jadi langsung gitu ya begitu Ya. dia approve masuk dari OMSPAN ke Sakti. Oh, Nah, ini langsung. Berarti terkoneksi tuh Pak Dia. itu ada pengiriman. Pengiriman. Oh, ada Ya, pengiriman. dikirimkan Ah, ah. sebagai bagian dari validasi, Validasi. oleh pimpinan di kepala KPPN ya. Masuk ke Sakti itu tidak diintervensi Pak Yogi. Jadi data itu sudah di capture sehingga di situ secure. Nah, itu penting itu, Pak. Secure keamanannya interkoneksi terjaga. antara feeding data antara data. ya dengan yang nanti kemudian diterbitkan SPP SPM sebelum kemudian disampaikan melalui sistem Sakti juga Ya. ke SPAN. Nah, di SPAN inilah yang kemudian memproses SPP SPM tadi melalui di rekan-rekan KPPN sampai jadi SP2D yang tujuan penerimanya ini juga beda-beda Pak Yogi. Iya, betul-betul. Jadi kita tahu ada dana desa itu sudah disalurkan ke desa, Desa langsung rekening ya. desa. Rekening ya. desa. Lalu ada BOS ya yang disalurkan ke rekening sekolah. Tapi masih ada juga yang secara dak fisik ini disalurkan ke rekening Pemda. Pemda. Nah, inilah tantangan tidak hanya dari kita yang mengembangkan sistem, pastinya juga tugas yang luar biasa sangat valuable, decisif, menentukan dan artinya menentukan kelancaran dari penyaluran TKD yang
dilakukan oleh pimpinan dan rekan-rekan kita di KPPN di daerah. Itulah filosofinya, kemudian ini menjadi suatu yang penting yang tadinya ada di satu KPPN di Jakarta, kemudian didistribusikan untuk bisa lebih accelerated lagi oleh rekan-rekan di seluruh KPPN mitra Pemda di Indonesia. Itu mendekatkan layanan ya. Betul ya, itu Meningkatkan secara fisik, tapi secara IT itu kan sebenarnya lokasi dimanapun. Betul. Tapi dengan rekan-rekan yang langsung menyalurkan ini, komunikasi insya Allah bisa lebih baik gitu. dengan terutama untuk ini ya meningkatkan peran KPPN di daerah. Betul. Saya rasa Ya, seperti itu mungkin ya, Pak Yadi. Itu juga salah satunya ya, karena kita tahu kita di DJPB sekarang ada yang namanya regional chief Betul. ekonomis. Nah itu kaitannya apa? Mungkin bisa Ya. diceritakan Pak Adi untuk yang Ya, quick win ini dengan betul. RCE ini. Kalau kita lihat sederhananya saja seperti ini. Kalau misalkan ada RCE di tingkat regional di Kanwil ya, Ya. kita nggak bicara di KPPN. Dengan penyaluran ini dilakukan seluruhnya di daerah di KPPN yang notabene adalah unit vertikal di bawah Kanwil, dengan data yang ada, ini minimal teman-teman di sana itu sudah punya data di level atau di tingkat pertama. Begitu SP2D terbit, mereka tuh tahu nih. Oh iya, ini yang sudah terbit. Kalau belum, nah kenapa? Kenapa belum ada rekomendasi? Kenapa kok rekomendasi untuk menerbitkan SPP SPM-nya itu belum? Nah, mereka bisa berkomunikasi ini Pak Yogi untuk ya jika dibutuhkan akselerasi yang sifatnya positif gitu ya. Karena teman-teman KPPN ini luar biasa, sebagian besar juga sudah WBK tadi yang sempat Betul. disinggung oleh Pak Yogi ya. Memang itu satu yang sine qua non itu, artinya satu yang bernilai di kita gitu ya. Integritas itu mungkin jadi salah satu pertimbangan juga bahwa ini kemudian disalurkan oleh rekan-rekan di KPPN. Oke. Nah, kemudian menarik tadi Pak Adi yang sampaikan tadi ini karena sebelumnya di KPPN Jakarta 2 ya, di Jakarta kemudian delegasikan atau didistribusikan ke KPPN seluruh Indonesia. Ini paling tidak rekan-rekan di KPPN ini berperan sebagai sebagai RCE tadi ya. Ya, dan tadi sudah Mendukung. disampaikan ya, mendukung dari sisi Dari itu. sisi itu dari Kalau kita lihat dari sisi penyelesaian quick win ya, misalnya Mas Yogi ya, ini kan tadi seperti saya sampaikan, ternyata kan quick win ini tidak hanya menyediakan aplikasi untuk penyaluran, tapi untuk memikirkan ke depannya nih, going concern-nya rencananya itu nanti kita akan ada proses bagaimana caranya supaya seluruh aplikasi yang tadi 3 termasuk yang 3 itu nanti ada juga di platform kita yang baru ini. Satu, yang kedua adalah kita bagaimana menginterkoneksikan data antara kita di Omspan dengan sistem yang digunakan oleh rekan-rekan oleh DJPK. Oke, menarik nih Pak Adi. Ya. Nah, sudah cukup panjang dan kali lebar. Panitia, tinggal berapa menit lagi? Oke, tinggal 2 menit lagi. Nah ini sebelum menutup kegiatan kita nih Pak Adi. Ya. Mungkin dari Pak Adi ada semacam closing statement dari Pak Adi. Ya. Terkait dengan quick win nanti dari rekan-rekan sahabat transformasi di seluruh Indonesia, baik yang internal di JPB ataupun yang di luar di JPB, tentunya sama-sama nih mendukung quick win terkait dengan Omspan melalui mendukung penyaluran seluruh TKD ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Adi. Jadi pastinya terima kasih ya ke Pak Yogi dan tim ya, rekan-rekan di PMO, Pak Direktur SP, Ibu Kasubdit TK semuanya ya. Kita sangat dibantu. Artinya dalam proses kita menyusun quick win ini bukan hanya untuk supaya jadi quick win, tidak. Artinya dengan quick win ini tantangan yang kita hadapi tadi yang cukup kompleks ya, itu bisa terstruktur. Nah, di proses itu pada saat kita menyusun itu memang tadi saya sebutkan ada 3 besar, bagaimana menyediakan sistem untuk menyalurkan yang seluruhnya di tahun 2023. Lalu bagaimana kita mensinkronkan data karena sebelumnya sudah ada 3 jenis TKD ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menginterkoneksikan sistem kita dengan sistem yang dipakai oleh unit lain. Nah, itu sangat terbantu sampai dengan bulan April Mei ya. Kalau tidak salah Pak Yogi itu ngasih target yang luar biasa tinggi tuh teman-teman KPPN. Jadi Pak Yogi itu kalau ngasih target bukan 5%, 15% tidak. Justru di April
Pak Yogi sudah memberi target kalau nggak salah sekitar 50. Nah, akhirnya Karena kami paham dan kami yakin Pak Adi, Ya. Pak Adi dan tim itu Ya. bisa mencapai ya, jadi dengan target bahwa asumsinya seluruh aplikasi Iya. siap dan bisa disalurkan ya. Eh, target 50, tapi alhamdulillah ya dengan dukungan rekan-rekan semua, sepengetahuan kami sekarang menu untuk yang di TKD itu secara aplikasi sudah tersedia. Loh, Bahkan sudah disalurkan. Sudah disalurkan. Sudah disalurkan. Di bulan kita podcast ini Ya. di bulan Mei Ya. itu sudah tersalurkan Sudah Pak Adi, ya? tersalur semua. Jadi yang tadi disebut yang ada sekitar 12 ya Iya. DPH. Bahkan Aha. yang terakhir itu adalah hibah ya, Hibah. yang disalurkan oleh KPPN Jakarta 1. Itu Oh, juga betul. sudah ya. Nah, ini kita sudah melangkah ke tahap untuk interkoneksi, dan interkoneksi ini juga kita sudah diskusi sangat baik ya dengan rekan-rekan DJPK, dan saat ini kalau kita kalkulasi Pak Yogi, capaian kita di bulan April ya itu sudah sekitar 65. Dari yang Pak Yogi kasih 50. 50 sekarang udah 65. Luar 65. biasa. Nah, Top. harapannya nanti kita bisa akselerasi untuk migrasinya. Rencananya itu kita akan melakukan migrasi untuk kebutuhan database yang lebih solid lagi itu sekitar akhir-akhir bulan Juni Ada. ya, karena targetnya Juli selesai ya, dan sisanya itu akan kita pastikan untuk mengawal kalau ada perubahan requirement terkait dengan propis yang kita tahu biasanya ada perbedaan antara salur tahap 1 dengan tahap-tahap Betul. di akhir dari jenis TKD yang kita kelola. Saya kira itu Ya. dan pasti luar biasa teman-teman KPPN ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Indonesia Treasury the very best. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Adi. Kita berikan applause buat Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Pak Adi Setiawan selaku PIC Quick Win Pengembangan Omspan untuk mendukung penyaluran seluruh TKD melalui KPPN Mitra Pemerintah Daerah. Baik, terima kasih Sobat Transformasi di seluruh wilayah Indonesia. Sudah kita saksikan penjelasan dari Pak Adi Setiawan selaku PIC Quick Win Pengembangan Omspan untuk mendukung penyaluran seluruh TKD melalui KPPN Mitra Pemerintah Daerah. Terima kasih Pak Adi atas kesediaan waktunya sudah memberikan informasi dan sharing ilmu kepada kita semua Sobat Transformasi, dan semoga Quick Win ini dapat kita kawal bersama sehingga selesai. Dan terima kasih rekan-rekan sekalian, dan sampai ketemu kembali di podcast Pol-Polan berikutnya, edisi berikutnya. Nantikan bersama saya Bang Kumis, Yogi Bekti Suasana. Terima kasih. Salam transformasi, berubah butuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat sore. Thank you.